Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat dosen mata kuliah kapal perikanan dan juga yang saya cintai teman-teman di mata kuliah kapal perikanan paralel 1. Kami dari kelompok 6 Pale-Pale akan mempresentasikan terkait PBL 4 dengan materi konstruksi kapal. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami kelompok 6 Pale-Pale untuk memperkenalkan diri. Pertama, ada Gina Febriana Tufail dengan NIM C412, Nurul Aini Clarissa, NIM C428, Sri Nova Yolanda, NIM C436, Rifanal Abidin, NIM C458, dan Arifah Khairunisa, NIM C487. Untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan dan memperhatikan. Mari kita masuk ke inti materi. Nah, jadi kelompok kami itu kebagian kapal UHT. Nah, di sini terdapat dua gambar. Nah, ada gambar kapal UHT dari Maluku dan ada gambar kapal UHT dari Tegal. Nah, dari kedua gambar ini sama-sama UHT namun memiliki desain dan konstruksi yang berbeda. Nah, biasanya untuk hasil tangkapan dari kapal UHT yaitu ikan cakalang atau Cachuanus pelamis, ikan mandidihang atau Tunus albacares, baby tuna ataupun ikan tongkol. Nah, dari kapal UHT ini, bagian haluan kapal UHT biasanya mempunyai konstruksi khusus, yaitu dimodifikasi menjadi lebih panjang sehingga dapat dijadikan tempat duduk oleh pemancing atau oleh nelayan itu sendiri. Nah, di dinding bagian lambung kapal, beberapa senti di bawah dek, terdapat sprayer, dan di dek terdapat beberapa tempat ikan untuk ikan umpan hidup. Ya, umpan hidupnya adalah biasanya ikan teri. Nah, sprayer adalah alat penyemprot air untuk mengelabui ikan target. Nah, mengenai perbedaan atau perbandingan dari kedua kapal ini, dari kapal UHT Maluku dan kapal Tegal, marilah kita ke slide berikutnya. Mengenai perbedaan atau perbandingan dari kedua kapal tersebut, yaitu untuk kapal UHT di perairan Maluku itu menggunakan bahan fiberglass. Nah, untuk ukuran kapalnya yaitu 14,83 meter, lebarnya 3,24 meter, dan tingginya 2,5 meter. Nah, untuk kapalnya itu berbentuk kaskonya itu P-bottom. Nah, untuk kapal palkanya dilengkapi oleh styrofoam. Gunanya adalah untuk memperlambat pembusukan pada hasil tangkapan. Nah, sedangkan untuk kapal di Tegal, kapal UHT di Tegal, Jawa Tengah itu menggunakan bahan kayu. Nah, ukuran kapalnya panjangnya itu 23,6 meter, lebarnya 3,9 meter, tingginya 1,75 meter. Nah, selanjutnya mengenai fiberglass. Nah, untuk fiberglass ini kelebihannya itu lebih ringan, tetapi kekurangannya tentu ya mahal. Nah, selanjutnya untuk bahan kayu yang ada di kapal UHT Tegal Jawa Tengah itu kelebihannya itu mudah dalam pengerjaannya. Sedangkan untuk kekurangannya agak berat dan mudah lapuk. Untuk mengenai bentuk kasko P-bottom dan U-bottom itu lebih mudah menembus atau memecah air itu adalah bentuk P-bottom. Jadi jika dibandingkan dari kapal UHT di perairan Maluku dan kapal UHT di Tegal, lebih berkemungkinan besar lebih cepat yang di perairan Maluku. Menurut Pasaribu 1985, sebagian besar kapal ikan di Indonesia dibangun oleh galangan kapal tradisional yang pembangunannya tanpa dilengkapi perencanaan dan syarat-syarat umum yang telah ditentukan. Secara umum, tahapan dalam pembuatan kapal kayu dimulai dari pemasangan lunas, linggi haluan, dan buritan, gading-gading, balok geladak, galar, kulit luar, dan geladak.
Berdasarkan jurnal Febriansyah yang kami gunakan, di dalam jurnal menganalisis konstruksi kapal sebanyak 17 buah, tetapi tidak ditemukan gambar konstruksi utuh kapal di dalam jurnal tersebut, dan hanya terdapat analisis dari konstruksi kapal dan analisis BKI-nya saja. Selanjutnya mengenai bagian konstruksi yang dianalisis. Berdasarkan sumber Febriansyah et al. 2009, yaitu ada lunas luar, lunas dalam, linggi haluan, linggi buritan, galar balok, galar kim, gading-gading, balok geladak, perang, fondasi mesin, kulit luar, dan pagar. Semua itu berdasarkan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI. Prosedur untuk menganalisis suatu kapal menggunakan metode pengambilan data yang biasa disebut dengan teknik purposive sampling. Sampel tersebut diambil berdasarkan syarat yang ditentukan, seperti kapal dalam keadaan memungkinkan untuk diukur secara fisik. Dalam hal ini, contohnya adalah kapal yang diukur dengan memperhatikan ukuran kapal sebagai strata yang diperhatikan dalam populasi kapal di PPI Muara Angke. Analisis yang dilakukan berdasarkan standar BKI, yaitu pada bagian lunas luar, lunas dalam, linggi haluan, linggi buritan, galar balok, galar kim, gading-gading, balok geladak, perang, kondisi mesin, kulit luar, dan pagar. Hasil analisis menunjukkan bahwa bagian lunas luar yang ditetapkan oleh standar BKI dengan yang dibuat oleh pengrajin menghasilkan persentase kesesuaian sebesar 13,86%. Dengan kata lain, ukuran lunas luas kapal ini memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BKI. Untuk bagian lunas dalam memperoleh persentase kesesuaian 38,09% antara ukuran yang ditetapkan oleh BKI dengan yang dibuat oleh pengrajin kapal. Maka ukuran lunas dalam pada kapal HUHT di Muara Angke tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BKI karena standar kesesuaiannya berselisih jauh. Untuk bagian linggi haluan memperoleh persentase kesesuaian sebesar 72,76% antara ukuran yang ditetapkan oleh BKI dengan ukuran yang dibuat oleh pengrajin. Maka ukuran linggi haluan pada kapal HUHT di Muara Angke tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BKI. Dan juga sama seperti bagian lunas dalam memiliki selisih yang cukup besar. Untuk bagian linggi buritan diperoleh persentase kesesuaian sebesar 119,47%. Maka ukuran linggi buritan pada kapal di Muara Angke menunjukkan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BKI. Lalu bagian galar balok menunjukkan kesesuaian sebesar 44,91% antara ukuran yang ditetapkan oleh BKI dengan ukuran yang dibuat oleh perajin. Maka ukuran galar balok pada kapal tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BKI. Kemudian ada pula bagian galar kim yang memiliki persentase kesesuaian sebesar 76,0% antara ukuran yang ditetapkan oleh BKI dengan ukuran yang dibuat oleh perajin dan menunjukkan tidak adanya pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh BKI oleh kapal tersebut. Ada pula bagian gading-gading yang menunjukkan persentase kesesuaian sebesar 184,53% yang menunjukkan bahwa kapal tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BKI. Bagian balok geladak yang menunjukkan persentase kesesuaian sebesar 86,28%, di mana bagian balok geladak ini tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BKI. Bagian ruang itu memiliki kesesuaian sebesar 74,74%.
yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BKI. Kemudian ada bagian kulit luar dengan persentase kesesuaian sebesar 31,97% yang menunjukkan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BKI. Ada bagian pondasi mesin dengan persentase 127,36 yang memenuhi syarat, dan ada bagian pagar yang memenuhi standar BKI. Namun jika dilihat dari mayoritasnya, bagian-bagian kapal di Muara Angke masih banyak yang belum memenuhi standar BKI. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil analisis konstruksi kapal berdasarkan standar BKI yang pertama yaitu secara umum ukuran bagian konstruksi kapal ikan di PPI Muara Angke, Jakarta Utara tidak memenuhi aturan yang ditetapkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI. Yang kedua, bagian konstruksi yang tidak sesuai atau lebih rendah dari aturan BKI yaitu ada linggi haluan sebesar 72,76%, lunas dalam sebesar 38,09%, galar balok 44,91%, galar kim 76,09%, orang 74,74%, balok geladak sebesar 86,28%, kulit luar 31,97%, dan pagar 88,59%. Sedangkan bagian konstruksi yang sesuai atau lebih besar dari aturan BKI yaitu lunas luar sebesar 153,86%, tinggi buritan 119,47%, gading-gading 184,53%, dan pondasi mesin yaitu sebesar 127,36%. Faktor yang memengaruhi konstruksi kapal. Menurut Rahman et al. 2012, para nelayan di Indonesia mayoritas masih tradisional dan menggunakan ilmu yang diturunkan oleh para pendahulunya untuk membuat kapal. Konstruksi kapal tersebut tidak dilengkapi dengan perhitungan hidrostatik, stabilitas, dan sebagainya. Nah, sebagian besar nelayan di Indonesia menggunakan kapal kayu dalam menangkap ikan. Hal itu dikarenakan biaya produksi dan perawatan kapal kayu lebih murah daripada kapal-kapal dengan bahan baku yang lain. Dan pembuatan kapal secara tradisional ini diduga tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, selanjutnya, pengaruh tingkat kesesuaian konstruksi terhadap kinerja kapal. Pembuatan kapal harus dilengkapi dengan perencanaan yang matang, seperti general arrangement, line plans, dan construction plan, perhitungan hidrostatis, dan stabilitas. Tanpa perencanaan teknis tersebut, dapat menyebabkan ketidaksesuaian terhadap beberapa aspek. Konstruksi kapal harus dipertimbangkan dengan baik, karena dapat berpengaruh terhadap kecepatan kapal, kemampuan dan olah gerak kapal, fasilitas penyimpanan dan pengolahan ikan di atas kapal. Ditinjau dari kapal UHT di Maluku yang dilansir dari jurnal Nanologi bahwa kapal tersebut dapat dimodifikasi. Nah, alasan kapal tersebut dimodifikasi yaitu dikarenakan panjang dan lebar tidak memenuhi standar BKI sehingga stabilitas kapal terhambat. Jadi, teruntuk kapal yang belum memenuhi standar BKI dapat dimodifikasi sehingga dapat memenuhi syarat sesuai dengan standar BKI. Berikut adalah sumber literatur atau daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 6, kelompok Pale-Pale, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.